Dalam hidup, tidak semua orang diberi kesempatan untuk dihargai. Banyak orang yang hanya melihat dari penampilan luar, tanpa peduli apa yang tersembunyi di baliknya. Inilah kisah seorang TKI sederhana asal Indonesia yang selalu diremehkan. Namun takdir mempertemukannya dengan seorang CEO cantik Korea pemilik perusahaan besar. Pertemuan mereka bermula dari sebuah kejadian tak terduga. Mesin Lamborghini yang mati total di tengah jalan, dan hanya orang yang paling diremehkanlah yang mampu menolong. Namanya Ardi, pemuda sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, hidup Ardi jauh dari kata mudah. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya hanyalah seorang penjual sayur keliling. Karena ekonomi keluarga yang serba pas-pasan, Ardi memutuskan merantau menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI, di Korea Selatan. Namun, hidup di negeri orang tak seindah bayangannya. Bekerja sebagai buruh pabrik, Ardi sering menerima hinaan dari rekan kerja. Bukan hanya karena statusnya sebagai TKI, tapi juga karena penampilannya yang selalu sederhana. Bajunya sering belel, sepatunya lusuh, dan wajahnya selalu terlihat lelah. Dasar orang kampung. Apa sih yang bisa kamu lakukan? Sindir salah satu rekannya suatu hari. Ardi hanya diam. Ia sudah terbiasa dipandang rendah. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tak banyak orang tahu. Ardi memiliki keahlian mekanik mesin yang diwarisi dari ayahnya. Sejak kecil, ia terbiasa memperbaiki sepeda motor dan mobil tua di kampungnya. Tangannya terbiasa kotor oleh oli, tapi justru dari situlah lahir bakatnya. Meski kini ia bekerja di pabrik, Ardi tak pernah melupakan keahliannya. Sesekali, ia membantu sesama TKI lain yang motornya rusak. Kalau bukan karena kamu, motor ini sudah lama terbuang, kata salah satu temannya dengan rasa syukur. Namun sayangnya, bantuan Ardi sering dianggap sepele. Orang-orang hanya memuji sekilas, lalu kembali meremehkannya. Di sisi lain, ada Han Suyeon, seorang wanita muda cantik berusia 27 tahun. Ia adalah CEO dari perusahaan teknologi ternama di Korea. Penampilannya selalu elegan, gaun mahal, riasan sempurna, dan mobil mewah. Di usianya yang muda, ia sudah dikenal sebagai CEO cantik nan dingin. Banyak pria kaya berusaha mendekatinya, namun Suyeon lebih memilih fokus pada pekerjaannya. Takdir mulai bekerja ketika suatu sore, Ardi pulang dari pabrik dengan berjalan kaki. Di jalan raya besar kota Seoul, lalu lintas ramai dengan deretan mobil mewah. Ardi hanya bisa menatap sekilas, kagum sekaligus minder. Hidup orang kaya memang berbeda jauh ya, gumamnya lirih. Tiba-tiba, suara deru mesin Lamborghini mencuri perhatian banyak orang. Mobil sport berwarna kuning cerah itu melintas gagah, membuat orang-orang menoleh. Di balik kemudi, tak lain adalah Han Suyeon. Namun, kebanggaan itu tak berlangsung lama. Beberapa meter dari tempat Ardi berdiri, mobil itu tiba-tiba melambat lalu berhenti total di tengah jalan. Mesin mati mendadak, lampu indikator menyala semua. Sontak, jalan raya menjadi kacau. Klakson mobil-mobil di belakang meraung, orang-orang mulai bersuara. Apa-apaan? Lamborghini mati total di jalan? Teriak salah seorang pengendara. Bodyguard dan asisten Suyeon panik. Mereka mencoba menghubungi bengkel resmi, tapi semua butuh waktu lama. Suyeon sendiri terlihat kesal dan bingung. Bagaimana mungkin mobil semahal ini bisa mati total? Katanya geram, sambil memukul setir. Ardi yang berdiri tak jauh dari sana hanya memperhatikan. Ia tahu, wajah wanita itu terlihat familiar, seperti wajah yang pernah ia lihat di berita televisi pabrik. Bukankah itu CEO muda yang terkenal itu? Pikirnya. Dengan ragu, Ardi melangkah mendekat. Hatinya tergerak. Ia tak tahan melihat orang kesulitan. Apalagi soal mesin, itu memang dunianya. Tapi begitu ia mencoba mendekat, bodyguard langsung menghalangi. Hei! Jangan dekat-dekat. Kamu pikir siapa kamu? Ini mobil miliaran, bukan rongsokan kampungmu. Bentak mereka dengan nada meremehkan. Ardi terdiam, menunduk. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia memang hanya seorang TKI yang sering diremehkan. Tapi di dalam dirinya ada suara kecil yang berkata, kalau bukan aku, siapa lagi yang bisa coba membantu? Suyeon masih duduk di dalam mobil. Wajahnya penuh kegelisahan. Acara penting menunggunya. Sementara mobilnya mati total. Ardi menarik napas dalam-dalam.
Meski disindir dan dihina, ia tahu satu hal, ia bisa memperbaiki mesin itu. Dan dari sinilah cerita besar mereka akan dimulai. Kerumunan di jalan makin ramai. Suara klakson bercampur dengan teriakan orang-orang yang kesal karena lalu lintas terhambat. Lamborghini kuning itu terjebak di tengah keramaian, bagai macan yang kehilangan taring. Han Suyeon masih duduk di kursi pengemudi. Wajah cantiknya terlihat tegang. Kedua tangannya menggenggam setir dengan kuat. "Kenapa harus sekarang?" bisiknya dengan nada frustrasi. Ia baru saja akan menghadiri rapat penting dengan investor asing. Keterlambatan ini bisa membuat citra perusahaannya jatuh. Sementara itu, bodyguard dan asistennya mondar-mandir, sibuk menelepon bengkel darurat. Tapi semua orang tahu, di kota besar seperti Seoul, kedatangan teknisi resmi Lamborghini akan memakan waktu lama. "Nona, kita harus menunggu. Saya sudah menghubungi layanan darurat khusus," ujar asistennya dengan panik. "Tunggu." Suyeon menoleh tajam. "Kamu pikir saya punya waktu untuk menunggu?" Nada suaranya tegas, penuh otoritas seorang pemimpin muda. Namun sebenarnya, di balik tatapan dingin itu, ada rasa cemas yang sulit ia sembunyikan. Di sisi lain, Ardi masih berdiri beberapa meter dari sana. Hatinya berdebar keras. Ia tahu persis, mesin mobil itu hanya mogok karena sistem pendingin dan injeksi yang macet. Ia bahkan bisa menduga penyebabnya hanya dengan mendengar bunyi mesin sebelum mati. Tangannya gatal ingin membantu. Namun kata-kata bodyguard tadi masih terngiang, "Ini mobil miliaran, bukan rongsokan kampungmu." Ardi menunduk sebentar. Ia ingin pergi saja. "Buat apa aku ikut campur? Aku hanya akan jadi bahan hinaan lagi," batinnya. Tapi langkahnya terhenti. Dari kaca depan, ia melihat wajah CEO cantik itu. Mata Suyeon menatap kosong ke depan, jelas sekali ia sedang menahan stres. Ada sesuatu dalam diri Ardi yang berontak. Ia tidak bisa diam. Akhirnya, ia memberanikan diri lagi. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat. "Permisi, mungkin saya bisa bantu periksa." Suaranya pelan, tapi cukup terdengar. Seketika, bodyguard besar itu langsung membentak. "Hei! Sudah kubilang jangan dekat-dekat. Kamu pikir kamu mekanik Lamborghini?" Beberapa orang di kerumunan ikut tertawa kecil. "Iya tuh, lihat penampilannya aja sudah jelas bukan teknisi," celetuk seorang pria parubaya. "TKI kampung mau sok-sokan benerin mobil sport." Ardi merasakan wajahnya panas. Hatinya sakit, tapi ia tetap menahan diri. Ia tahu, orang-orang hanya menilai dari luar. Dengan suara mantap ia berkata, "Saya memang bukan teknisi resmi, tapi saya tahu cara kerja mesin. Tolong beri saya kesempatan." Suyeon akhirnya menoleh. Pandangan matanya tajam, menilai pria asing yang berani mendekat. Ia melihat penampilan Ardi, keringat masih menetes di pelipis, baju lusuh, wajah polos khas orang desa. Semua berteriak, "Tidak pantas," di matanya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mata Ardi tidak penuh ambisi seperti banyak pria yang pernah ia temui. Tatapan itu sederhana, jujur, dan penuh keyakinan. Suyeon terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Berikan dia kesempatan." Bodyguard terkejut. "Nona, Anda serius?" "Saya tidak punya waktu. Kalau dia bisa, silakan. Kalau tidak, kita tidak kehilangan apapun," jawab Suyeon singkat. Ardi segera bergerak. Ia membuka kap mesin Lamborghini yang berat. Orang-orang menatap penasaran. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam, berharap melihat kegagalan seorang pekerja migran yang mencoba memperbaiki mobil supercar. Tangannya lincah memeriksa kabel dan pipa mesin. Dalam hati ia berbisik, "Ayah, semoga ilmu yang kau ajarkan dulu bisa menolongku hari ini." Tangannya penuh oli, tapi gerakannya mantap. Ia menemukan selang pendingin yang longgar, lalu sistem injeksi bahan bakar yang tersumbat. Tanpa alat canggih, ia hanya menggunakan kunci pas kecil yang selalu ia bawa di tas kerjanya. Pelan-pelan ia kencangkan baut, lalu membersihkan sumbatan dengan improvisasi sederhana. Kerumunan mulai berbisik. Apa dia serius? Dengan alat seadanya? Palingan tambah rusak tuh mobil. Tapi Suyeon tetap memperhatikan dengan seksama dari dalam mobil. Ada rasa penasaran dalam dirinya. Beberapa menit kemudian, Ardi menutup kap mesin. Nafasnya sedikit terengah,
Tapi wajahnya mantap. Coba nyalakan, Nona, katanya dengan nada tenang. Suyeon menatapnya ragu, lalu memutar kunci kontak. Mesin sempat tersendat. Lalu tiba-tiba, brum. Suara khas Lamborghini meraung keras, kembali hidup dengan sempurna. Kerumunan langsung bersorak kaget. Beberapa orang yang tadi mencibir kini terdiam malu. Bodyguard yang semula menghina, hanya bisa menelan ludah. Suyeon terpaku. Matanya membesar, tak percaya mobilnya kembali menyala. Perlahan, bibirnya membentuk senyum tipis. Senyum pertama yang jarang ia tunjukkan di depan orang asing. Ia membuka kaca jendela, menatap Ardi dengan mata berbinar. "Bagaimana kamu bisa?" Suaranya bergetar, campuran kagum dan heran. Ardi hanya menunduk, tersenyum malu. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Nona." Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, nasib seorang TKI sederhana dan seorang CEO cantik Korea bertemu dalam satu garis takdir. Pertemuan tak terduga yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Suara mesin Lamborghini yang kembali meraung seakan membelah keramaian sore itu. Semua mata tertuju pada sosok Ardi yang berdiri dengan tangan masih berlumuran oli. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Seorang pekerja migran sederhana berhasil melakukan sesuatu yang bahkan mekanik berpengalaman pun mungkin membutuhkan waktu berjam-jam. Namun, alih-alih mendapat tepuk tangan atau ucapan terima kasih, suara sinis justru lebih dulu terdengar. "Ah, mungkin cuma kebetulan aja mobilnya bisa nyala lagi." Celetuk seorang pria muda yang sejak tadi merekam dengan ponselnya. "Iya, jangan bangga dulu. Bisa aja nanti jalan sebentar terus mati lagi," sahut yang lain sambil tertawa kecil. Ardi hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dipandang sebelah mata. Ia tidak berharap orang asing percaya begitu saja pada kemampuannya. Yang penting baginya, ia sudah membantu orang yang membutuhkan. Bodyguard Suyeon mendekat dengan wajah kesal. "Kamu beruntung Nona memberi izin. Tapi ingat, jangan sekali-kali menganggap ini kesempatan untuk mencari perhatian. Mobil ini terlalu mahal untuk disentuh tangan kotor sepertimu," ujarnya dengan nada merendahkan. Kata-kata itu menusuk hati Ardi. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan amarah. Ia tidak mau emosinya meledak di depan orang banyak. Baginya, hinaan seperti itu sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup. Sementara itu, Han Suyeon tetap duduk di kursi pengemudi, memperhatikan diam-diam. Matanya tertuju pada Ardi yang tidak membalas hinaan, malah memilih menunduk sopan. Ada sesuatu yang menggelitik hatinya. Sosok pria ini berbeda dari kebanyakan orang. Tidak banyak bicara, tapi tindakannya nyata. Namun sebelum ia sempat berbicara, suara asisten pribadi memecah suasana. "Nona, kita sudah sangat terlambat. Kita harus segera berangkat," katanya terburu-buru. Suyeon mengangguk singkat, lalu melirik Ardi melalui kaca jendela. "Terima kasih," ucapnya pelan. Hanya 2 kata. Namun cukup untuk membuat dada Ardi hangat. Itu adalah pertama kalinya ada orang sekelas dirinya menghargai bantuannya. Mobil pun melaju pergi, meninggalkan Ardi yang masih berdiri di pinggir jalan. Kerumunan perlahan bubar. Namun masih ada beberapa orang yang mencibir. "Lihat tuh, mukanya sumringah cuma dikasih ucapan terima kasih. Dasar TKI norak." Ardi menelan ludah, menunduk, lalu berjalan pelan menuju kontrakan kecilnya. Di sepanjang jalan, pikirannya campur aduk. Hatinya masih sakit karena diremehkan, tapi ucapan singkat Suyeon tadi memberi semangat baru. Malam itu, di kamar kontrakan yang sempit, Ardi duduk termenung. Tangannya yang kotor oleh oli kini ia pandangi lekat-lekat. Tangan ini, hanya tangan seorang TKI. Tapi hari ini, tangan ini berhasil menolong seorang wanita yang tak pernah kubayangkan bisa kutemui. Sementara itu, di apartemen mewahnya, Han Suyeon duduk di sofa sambil melepaskan high heels. Pikirannya melayang pada pria asing yang tadi menolongnya. Seorang pekerja migran, bisa menyalakan mobilku hanya dengan alat seadanya? Siapa sebenarnya dia? Gumamnya pelan. Namun Suyeon segera menggeleng, mencoba mengusir pikirannya. "Tidak, aku tidak boleh terlalu memikirkan itu. Aku punya urusan yang lebih penting." Tetapi jauh di dalam hatinya, rasa penasaran itu tetap tertinggal. Keesokan harinya, berita tentang kejadian Lamborghini mogok itu tersebar di media sosial. Video yang direkam oleh orang-orang di jalan viral dalam semalam.
Banyak yang membicarakan betapa seorang pria sederhana bisa menghidupkan kembali mesin supercar mahal. Namun komentar netizen pun terbagi dua. Ada yang memuji, salut sama orang Indonesia itu. Kelihatan jago banget soal mesin. Keren. Meski dihina dia tetap bantu. Tapi tak sedikit pula yang meremehkan. Ah, paling kebetulan aja. Nanti kalau mobilnya rusak lagi, siapa yang tanggung jawab? Ardi membaca komentar-komentar itu dengan hati yang campur aduk. Ia tahu, dunia memang tidak mudah percaya pada orang kecil seperti dirinya. Tapi ia tidak menyesal. Yang penting baginya, ia sudah menolong dengan tulus. Di tempat kerja, rekan-rekannya pun ikut menertawakan. Hei, katanya kamu jadi pahlawan Lamborghini ya? Hahaha. Awas jangan sok jago, nanti malah ketahuan bohong. Ardi hanya diam. Ia tidak membalas, meski hatinya perih. Ia sadar, menjadi orang kecil berarti harus siap menerima hinaan kapanpun. Namun ia tidak tahu, jauh di gedung pencakar langit, seorang wanita cantik bernama Han Suyeon mulai menyebut namanya dalam hati. Ia penasaran, bahkan diam-diam menyuruh asistennya mencari tahu siapa pria itu. Dan tanpa Ardi sadari, pertemuan singkat yang penuh hinaan itu baru permulaan. Takdir sudah menyiapkan jalan panjang di mana seorang TKI yang diremehkan akan kembali bertemu dengan CEO cantik yang mulai menaruh rasa kagum padanya. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti biasa bagi Ardi. Ia kembali bekerja di pabrik, hidup sederhana di kontrakan sempit, dan masih menerima cemoohan dari sebagian besar rekan kerjanya. Namun jauh di lubuk hatinya, ada semacam semangat baru. Pertemuan singkat dengan CEO cantik Korea itu terus terngiang. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan Ardi, Han Suyeon juga tidak bisa melupakan kejadian di jalan raya. Ia yang biasanya dingin dan cuek terhadap orang asing, kali ini merasa berbeda. Bayangan pria sederhana dengan tangan kotor penuh oli itu muncul dalam pikirannya berulang kali. Bagaimana mungkin? Hanya dengan alat seadanya dia bisa memperbaiki Lamborghini yang bahkan teknisi resmi pun butuh waktu lama? Gumamnya sambil menatap layar laptop. Malam itu, ia memerintahkan asistennya untuk mencari informasi. Beberapa hari kemudian, laporan itu sampai ke tangannya. Namanya Ardi. Asal Indonesia. Bekerja sebagai buruh pabrik di kawasan industri Incheon. Tidak punya catatan khusus, hidupnya sederhana. Suyeon membaca berulang kali. Tidak ada yang istimewa dari catatan itu. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuatnya penasaran. Seorang buruh pabrik, tapi memiliki keahlian mesin tingkat tinggi. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, katanya pelan. Sementara itu, di pabrik tempat Ardi bekerja, sebuah masalah besar terjadi. Mesin produksi utama tiba-tiba berhenti mendadak. Pabrik panik, para teknisi sibuk mencari solusi. Atasan berteriak-teriak karena kerugian per menitnya bisa mencapai ratusan juta won. Cepat perbaiki. Kalau tidak, kita bisa rugi besar, bentak manajer pabrik. Para teknisi mengutak-atik, tapi mesin tetap tidak menyala. Ardi yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan menggigit bibir. Ia tahu masalahnya. Sebuah sensor kecil macet sehingga mesin tidak bisa membaca sistem otomatisnya. Ia pernah melihat mesin serupa di kampung, meski dalam bentuk sederhana. Namun saat ia mendekat dan mencoba bicara, teknisi lain langsung mengejek. Ah, kamu lagi. Jangan sok tahu. Ini mesin industri, bukan motor butut di kampungmu. Kalau salah-salah sentuh, malah bisa tambah rusak. Pergi sana. Ardi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini momen penting. Kalau ia mundur lagi, tidak akan ada yang percaya padanya. Dengan suara mantap ia berkata, beri saya kesempatan 5 menit. Kalau gagal, saya akan tanggung risikonya. Manajer yang sudah putus asa akhirnya mengangguk. Baik, coba. Tapi ingat, kalau makin parah, kamu yang tanggung jawab. Ardi segera bergerak. Dengan cekatan ia membuka panel mesin, lalu mencari kabel sensor yang macet. Tangannya lincah, meski penuh keringat. Beberapa pekerja menonton dengan sinis, menunggu kegagalannya. Namun hanya dalam waktu singkat, ia menemukan masalahnya. Ia membersihkan sensor, menyesuaikan kabel, lalu menutup panel kembali. Coba nyalakan sekarang, ujarnya tenang. Seorang teknisi menekan tombol. Dalam hitungan detik, mesin yang tadinya mati langsung berdengung kembali,
berjalan normal. Pabrik pun bergemuruh. Semua pekerja terkejut, manajer terperangah. "Bagaimana kamu bisa?" tanya manajer dengan mata melebar. Ardi hanya tersenyum. Mesin itu sama saja dengan manusia. Kalau ada bagian yang tersumbat, dia hanya butuh dibersihkan agar bisa bernapas lagi. Untuk pertama kalinya, sebagian rekan kerja mulai melihat Ardi dengan rasa hormat. Tapi ada juga yang tetap iri. "Ah, cuma kebetulan lagi. Jangan-jangan dia malah merusak bagian lain yang kita nggak lihat," bisik seorang pekerja dengan nada sinis. Namun tanpa mereka sadari, kejadian itu terdengar hingga ke telinga Han Suyeon. Kebetulan, perusahaan pabrik itu adalah salah satu pemasok komponen untuk perusahaan milik Suyeon. Laporan masuk ke mejanya, seorang buruh bernama Ardi berhasil menyelamatkan mesin produksi dalam waktu singkat. Jika tidak, perusahaan akan rugi besar. Mata Suyeon berbinar. Jadi benar dugaanku. Dia bukan orang biasa. Dia punya keahlian tersembunyi. Malam itu, di balkon apartemennya yang tinggi, Suyeon berdiri menatap gemerlap kota Seoul. Angin malam menyapu rambut panjangnya. Ia tersenyum tipis sambil berbisik, "Ardi, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu." Sementara itu, di kontrakan kecilnya, Ardi berdoa dalam sujud panjang. "Ya Tuhan, terima kasih karena memberi hamba kesempatan untuk bermanfaat. Meski aku hanya TKI, izinkan aku tetap punya harga diri." Ia tidak tahu, langkah kecilnya hari itu akan membuka pintu besar menuju takdir yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Sebuah jalan di mana keahliannya yang selama ini tersembunyi akan membawa dirinya semakin dekat dengan CEO cantik Korea yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan. Hari itu, Seoul diguyur hujan deras sejak siang. Jalanan licin, kendaraan melaju hati-hati. Ardi baru saja pulang dari pabrik dengan jas hujan tipis yang sudah bolong di beberapa bagian. Badannya lelah, tapi pikirannya masih tenang setelah seharian bekerja. Namun takdir kembali mempertemukannya dengan sosok yang tak pernah hilang dari benaknya. Dari kejauhan, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di pinggir jalan. Lampu hazard menyala, air hujan membasahi bodi mobil berwarna kuning itu. Ardi langsung mengenalinya. Lamborghini milik Han Suyeon. Ia sempat ragu untuk mendekat. "Apa aku akan ditolak lagi?" pikirnya. Tapi hatinya tidak tega melihat pengemudi terjebak di tengah hujan deras. Apalagi, ia bisa melihat jelas siluet wanita itu dari balik kaca. Ya, CEO cantik itu. Suyeon tampak panik. Ia baru saja keluar dari rapat penting dan hendak menuju bandara untuk bertemu klien asing. Namun mobilnya kembali bermasalah. Mesin tidak merespon sama sekali. Bahkan setelah ia mencoba menyalakan berulang kali. Asisten pribadinya sudah menelpon layanan darurat. Tapi dalam kondisi hujan badai seperti itu, mereka tak bisa cepat datang. "Nona, kita harus menunggu," ujar asistennya dengan wajah cemas. "Menunggu?" Suyeon menghela napas panjang. "Kalau aku terlambat ke bandara, kontrak bisa batal." Wajahnya pucat, matanya gusar. Untuk pertama kalinya, seorang CEO muda itu tampak rapuh. Ardi mengumpulkan keberanian. Ia mengetuk kaca mobil pelan. Asisten yang duduk di kursi samping segera menurunkan kaca dengan wajah kesal. "Kamu lagi?" katanya sinis. Suyeon menoleh. Hatinya sedikit terkejut. Pria sederhana yang dulu menolongnya kini berdiri basah kuyup di tengah hujan. Tangannya masih menggenggam tas kerja usang. Wajahnya penuh kesungguhan. "Biarkan saya periksa. Nona, tolong beri saya kesempatan sekali lagi," ucap Ardi dengan suara mantap. Asisten hendak menolak, tapi Suyeon mengangkat tangannya, memberi tanda. "Biar dia coba." Nada suaranya tegas, seolah keputusannya tidak bisa diganggu. Ardi segera menunduk hormat, lalu membuka kap mesin. Hujan deras mengguyur tubuhnya. Namun ia tidak peduli. Tangannya kembali bergerak cekatan memeriksa kabel dan sirkuit mesin. Kali ini masalah lebih serius. Sistem kelistrikan Lamborghini korslet karena rembesan air. Dengan cepat, Ardi mengimprovisasi. Ia menggunakan plastik dari jas hujannya untuk melindungi kabel utama, lalu membersihkan bagian yang terkena air dengan kain lap yang ia keluarkan dari tas. Setiap gerakannya penuh keyakinan, seakan sudah hafal betul isi perut mesin supercar itu. Kerumunan mulai terbentuk di pinggir jalan. Orang-orang menonton, beberapa merekam dengan ponsel.
Ada yang berbisik-bisik sinis, ada juga yang kagum melihat pria sederhana itu berjuang di tengah hujan deras demi memperbaiki mobil mewah seorang wanita cantik. Suyeon memperhatikan dari balik kemudi. Hatinya bergetar. Ia tak pernah melihat seseorang bekerja sekeras itu tanpa pamrih. Apalagi untuk orang yang berbeda kasta sosial dengannya. Ada rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Setelah beberapa menit, Ardi menutup kap mesin. Bajunya basah kuyup, tubuhnya menggigil. Tapi wajahnya tetap tenang. Coba nyalakan lagi, Nona, katanya sambil mundur satu langkah. Suyeon menarik napas panjang, lalu memutar kunci kontak. Sejenak hening, kemudian bruum. Mesin Lamborghini kembali meraung, lebih stabil dari sebelumnya. Mobil menyala dengan sempurna. Kerumunan langsung bersorak kagum. Dia berhasil lagi. Tidak mungkin, pria sederhana itu benar-benar jago. Suyeon menatap Ardi dengan mata berbinar. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Senyum yang jarang ia berikan pada siapapun. Kamu, benar-benar menyelamatkanku lagi. Ucapnya tulus. Ardi hanya menunduk, menahan rasa malu. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Nona. Tidak lebih. Namun hujan deras membuat tubuh Ardi kian menggigil. Melihat itu, Suyeon segera membuka pintu mobilnya. Masuklah. Kamu tidak bisa pulang dalam keadaan seperti ini, katanya dengan nada tegas tapi lembut. Asisten terperanjat. Nona, dia hanya buruh pabrik, bagaimana bisa? Diam, potong Suyeon singkat. Tatapannya tajam, membuat asistennya tak berani melawan. Ardi pun masuk dengan ragu, duduk di kursi belakang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan hangatnya kabin mobil mewah. Duduk hanya beberapa meter dari seorang CEO cantik yang kini menatapnya dengan penuh rasa hormat. Dalam perjalanan menuju bandara, hening menyelimuti. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Namun hati keduanya sama-sama berdebar. Ardi masih tak percaya duduk di mobil itu. Sementara Suyeon diam-diam kagum pada pria sederhana yang 2 kali menyelamatkan dirinya dari keadaan sulit. Malam itu, tanpa mereka sadari, sebuah ikatan mulai terbentuk. Ikatan yang lahir bukan dari kekayaan, bukan dari status, melainkan dari sebuah aksi penyelamatan tulus di tengah hujan badai. Sejak kejadian di malam hujan itu, pikiran Han Suyeon tidak pernah benar-benar tenang. Ia yang biasanya fokus pada rapat, kontrak, dan pertemuan bisnis, kali ini sering teralihkan oleh bayangan seorang pria sederhana bernama Ardi. Saat berada di ruang kerjanya yang luas dengan dinding kaca menghadap kota Seoul, Suyeon sering termenung. Kenapa aku terus memikirkan dia? Padahal dia hanya seorang TKI, seorang buruh pabrik biasa, bisiknya pelan. Tapi setiap kali ia mengingat bagaimana Ardi bekerja tanpa pamrih, basah kuyup di bawah hujan deras demi menolongnya, hatinya kembali bergetar. Asisten pribadinya yang sudah lama mendampinginya memperhatikan perubahan itu. Nona, belakangan Anda sering terlihat melamun. Apa ada masalah dengan investor? Tanyanya suatu pagi. Suyeon hanya tersenyum tipis. Tidak. Hanya, aku sedang memikirkan seseorang. Asisten terdiam, tapi di dalam hatinya mulai khawatir. Ia tahu siapa yang dimaksud. Lelaki asing yang 2 kali menyelamatkan mobil majikannya itu. Baginya, pria seperti Ardi tidak pantas bersanding dengan seorang CEO kelas dunia. Di sisi lain, kehidupan Ardi tetap berjalan sederhana. Ia masih bangun pagi, bekerja keras di pabrik, dan pulang ke kontrakan kecilnya di malam hari. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Diam-diam, hatinya sering hangat setiap kali teringat senyum tipis Suyeon di dalam mobil malam itu. Kenapa aku, seorang TKI biasa, harus memikirkan wanita seperti dia? Itu mustahil. Kami berbeda dunia. Gumamnya sambil menatap langit-langit kamar kontrakan yang bocor. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat bayangan itu hadir dalam pikirannya. Suatu sore, saat Ardi baru saja selesai bekerja, sebuah mobil hitam berhenti di depan pabrik. Dari dalam, keluar seorang pria dengan jas rapi, utusan dari perusahaan besar milik Suyeon. Semua pekerja menoleh penasaran. Apakah di sini ada yang bernama Ardi? Tanya pria itu lantang. Ardi kaget. Tangannya masih kotor oleh oli mesin pabrik. Saya? Jawabnya ragu. Pria itu tersenyum tipis. Nona Han Suyeon ingin Anda datang ke kantornya besok. Ada sesuatu yang ingin beliau bicarakan langsung.
Rekan-rekan kerja Ardi langsung ribut. Apa? CEO cantik itu memanggil dia? Ah, palingan soal mobilnya yang rusak lagi. Jangan-jangan dia mau menuntut ganti rugi. Ardi hanya bisa diam. Hatinya campur aduk antara takut, heran, dan sedikit harapan. Keesokan harinya, Ardi datang ke gedung pencakar langit tempat kantor pusat perusahaan Suyeon berada. Ia mengenakan kemeja lama yang sudah mulai pudar warnanya, namun tetap ia setrika rapi. Sepatunya lusuh, tapi bersih. Ia berusaha tampil sebaik mungkin meski sadar penampilannya jauh dari standar gedung megah itu. Di lobi, banyak karyawan memandanginya heran. Beberapa berbisik-bisik. Dia siapa? Kok penampilannya seperti itu? Masa si orang seperti dia dipanggil langsung oleh CEO? Ardi menunduk, mencoba menahan rasa minder. Ia dibawa naik ke lantai teratas, menuju ruang kerja Suyeon. Saat pintu terbuka, Ardi tertegun. Ruangan itu luas, elegan, dan penuh wibawa. Di balik meja kerja besar, duduklah Han Suyeon dengan balutan gaun kerja putih. Ia menoleh, lalu tersenyum tipis melihat kedatangan Ardi. Silakan duduk, katanya lembut. Ardi duduk kaku, masih tak percaya dengan situasi ini. Nona memanggil saya. Ada apa? Tanyanya hati-hati. Suyeon menatapnya dalam-dalam. Aku ingin berterima kasih. 2 kali kamu sudah menolongku dalam keadaan sulit. Tanpa kamu, mungkin aku kehilangan banyak hal penting. Ardi menunduk malu. Saya hanya melakukan kewajiban sebagai manusia. Nona, tidak ada yang istimewa. Justru kata-kata itu membuat hati Suyeon semakin hangat. Kesederhanaannya, kerendahan hatinya, semua berbeda jauh dari pria-pria kaya yang sering mendekatinya hanya karena harta atau status. Aku ingin menawarkan sesuatu, lanjut Suyeon. Aku tahu kamu punya kemampuan yang luar biasa dalam bidang mesin. Aku ingin kamu bekerja di perusahaanku, bukan hanya sebagai buruh pabrik biasa. Aku butuh orang sepertimu. Ardi terbelalak. Tawaran itu terlalu besar untuk orang sepertinya. Namun sebelum ia sempat menjawab, pintu ruangan terbuka. Asisten pribadi Suyeon masuk. Wajahnya kaku. Nona, apakah Anda yakin? Dia hanya seorang TKI rendahan. Banyak kandidat lain yang lebih pantas. Katanya tanpa menoleh ke arah Ardi. Hening sejenak. Suyeon menatap tajam asistennya. Aku tidak butuh orang yang hanya terlihat pantas. Aku butuh orang yang benar-benar mampu. Dan aku sudah melihat buktinya sendiri. Ardi terdiam, hatinya bergetar hebat. Ia masih merasa dirinya kecil. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ada seseorang yang benar-benar melihat kemampuannya, bukan penampilannya. Di saat itulah, benih rasa kagum mulai tumbuh lebih dalam. Bukan hanya dari Suyeon terhadap Ardi, tapi juga dari Ardi yang melihat ketegasan dan kebaikan hati seorang CEO cantik yang berani melawan pandangan orang demi dirinya. Takdir perlahan mempertemukan hati yang berbeda dunia. Sejak pertemuan itu, hubungan antara Ardi dan Han Suyeon mulai berubah. Meski awalnya hanya sebatas ucapan terima kasih, kini Suyeon sering memanggil Ardi untuk membantu mengecek mesin di bengkel perusahaan miliknya. Tidak jarang ia mengajaknya berdiskusi tentang inovasi teknologi, sesuatu yang membuat Ardi terkejut karena pendapatnya benar-benar didengar. Namun, perubahan itu tak lepas dari sorotan orang-orang sekitar. Karyawan perusahaan mulai bergunjing. Kenapa CEO begitu memperhatikan pria itu? Dia hanya buruh pabrik asing. Apa istimewanya? Jangan-jangan, mereka punya hubungan khusus. Bisikan-bisikan itu semakin lama semakin nyaring. Hingga suatu hari, saat Suyeon mengajak Ardi makan siang di kantin perusahaan, semua mata tertuju pada mereka. Beberapa karyawan bahkan terang-terangan menatap dengan tatapan sinis. Ardi merasakan itu. Tangannya bergetar saat memegang sendok. Wajahnya memerah karena malu. Nona, mungkin lebih baik saya tidak ikut makan di sini. Saya merasa tidak pantas, katanya lirih. Suyeon menatapnya tegas. Kamu menolongku, kamu layak duduk di sini. Biarkan saja mereka bicara. Namun jauh di dalam hati, Ardi tahu ucapannya itu mudah diucapkan tapi sulit dijalani. Ia sudah terbiasa diremehkan. Tapi kali ini berbeda. Cibiran itu bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga menyudutkan seorang wanita yang ia kagumi. Cobaan makin berat ketika keluarga besar Suyeon mengetahui kedekatannya dengan Ardi.
Ayahnya, seorang konglomerat pemilik saham besar perusahaan, memanggilnya ke rumah keluarga yang megah di kawasan elit Seoul. Han Suyeon, suara sang ayah bergema tegas. Aku dengar kau sering bersama seorang TKI miskin? Apa itu benar? Suyeon menunduk sejenak, lalu menatap ayahnya dengan mantap. Benar, ayah. Dia orang baik. Dia menyelamatkanku 2 kali, dan dia punya kemampuan luar biasa. Aku percaya padanya. Apa kau sudah gila? Bentak sang ayah. Kau pewaris perusahaan besar. Bagaimana mungkin kau menjatuhkan harga dirimu dengan berhubungan dengan orang rendahan seperti itu? Kau tahu apa kata dunia bisnis jika mendengar hal ini? Ibunya yang duduk di samping hanya bisa menghela napas panjang. Nak, ibu tahu hatimu baik. Tapi dunia kita berbeda dengan dunianya. Kamu harus realistis. Namun Suyeon tetap kukuh. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku percaya setiap orang berharga bukan dari statusnya, melainkan dari hatinya. Pertengkaran itu berakhir dengan pintu yang tertutup keras. Suyeon keluar dari rumah dengan mata berkaca-kaca, tapi hatinya tidak goyah. Sementara itu, di pabrik tempat Ardi bekerja, kabar kedekatannya dengan CEO juga menimbulkan masalah. Rekan-rekan kerjanya mulai iri. Kamu beruntung sekali, bisa dekat dengan bos cantik. Jangan-jangan kamu mau memanfaatkan dia ya? Kata seorang pekerja dengan nada menyindir. Tidak begitu, jawab Ardi pelan, berusaha menghindar. Tapi ejekan demi ejekan membuatnya semakin terpojok. Bahkan manajer pabrik memanggilnya. Ardi, kamu harus hati-hati. Orang-orang atas mulai memperhatikan. Kalau kamu bikin masalah, status kerjamu di sini bisa dicabut. Ingat, kamu hanya TKI. Ucapan itu menusuk hatinya. Malam itu, di kontrakan sempitnya, Ardi termenung. Mungkin benar kata mereka. Aku hanya buruh asing. Apa pantas aku berada di sampingnya? Di sisi lain, Suyeon tidak tinggal diam. Ia mencoba menenangkan hati dengan menghubungi Ardi. Jangan dengarkan mereka. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya, katanya lewat telepon. Namun suara Ardi terdengar berat. Nona, aku takut keberadaanku justru menyulitkanmu. Aku tidak ingin jadi beban dalam hidupmu. Kata-kata itu membuat Suyeon terdiam lama. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, ia merasa orang yang membuatnya kagum justru menjauh karena rasa minder. Konflik itu memuncak ketika sebuah berita tersebar di media online. CEO muda Korea dekat dengan buruh pabrik asing, saham perusahaan anjlok 5%. Judul itu terpampang di berbagai portal berita. Foto Suyeon yang sedang duduk bersama Ardi di kantin menjadi bahan gunjingan publik. Investor mulai resah. Dewan direksi memanggil Suyeon untuk meminta penjelasan. Kamu harus segera mengakhiri hubungan ini, atau posisi CEO MU bisa digantikan, kata salah satu direktur dengan nada dingin. Suyeon menggertakkan gigi. Tidak ada yang bisa memaksaku menentukan siapa yang layak ada di sisiku. Namun dalam hatinya, ia tahu cobaan ini tidak mudah. Ia harus memilih antara mempertahankan cintanya yang baru tumbuh, atau menjaga posisinya sebagai CEO. Di satu sisi, Ardi juga digempur keraguan. Ia ingin melangkah maju, tapi bayang-bayang status sosial terus menghantui. Takdir seolah menguji keduanya. Apakah cinta bisa melawan tembok tinggi bernama kasta sosial? Malam itu, setelah berita kontroversial tentang dirinya dan Ardi tersebar luas, Han Suyeon memilih pergi dari hiruk-pikuk kota Seoul. Ia menyetir sendiri ke pinggiran kota, ke sebuah taman kecil yang sunyi di tepi sungai Han. Udara dingin menusuk, namun pikirannya lebih dingin lagi. Di sana, ia memutuskan untuk menelpon Ardi. Bisakah kita bertemu? Aku butuh bicara. Ardi, yang sedang duduk termenung di kontrakannya, terkejut mendengar suara itu. Meski ragu, ia setuju. Ia pun naik bus tua, menempuh perjalanan panjang menuju taman tempat Suyeon menunggunya. Saat tiba, Ardi melihat Suyeon berdiri di bawah pohon, diterangi lampu jalan yang temaram. Angin malam meniup rambut panjangnya. Wajahnya tampak lelah namun tetap memancarkan keanggunan. Ardi menunduk hormat. Nona, apa yang ingin Anda bicarakan? Suyeon menatapnya dalam-dalam. Ardi, kenapa kamu menjauh dariku akhir-akhir ini? Apa kamu percaya semua ucapan mereka? Bahwa kamu tidak pantas berdiri di sampingku? Ardi terdiam lama.
menahan perasaan yang mengganjal di hatinya. Saya hanya takut. Dunia kita terlalu berbeda. Saya tidak ingin jadi alasan reputasi Anda hancur. Semua orang sudah mencibir. Bahkan keluarga Anda menolak. Saya hanyalah TKI miskin, buruh asing yang tidak punya apa-apa. Suyeon melangkah maju. Jarak mereka kini hanya 1 meter. Matanya berkaca-kaca. Ardi, tahukah kamu? Semua orang yang mendekatiku selama ini hanya melihat hartaku, statusku. Tidak ada yang benar-benar peduli padaku sebagai manusia. Tapi kamu berbeda. Kamu menolongku tanpa pamrih. Bahkan saat hujan deras sekalipun. Kamu satu-satunya orang yang membuatku merasa dilihat, sebagai seorang wanita biasa. Hati Ardi bergetar. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam jiwanya. Ia menunduk, tidak berani menatap wajah wanita yang begitu ia kagumi. Nona, Suyeon tersenyum tipis, meski air mata jatuh di pipinya. Aku tidak peduli dengan dunia luar. Aku hanya ingin jujur pada diriku sendiri. Ardi, aku kagum padamu. Lebih dari itu, aku mulai menyukaimu. Ardi terperanjat. Kata-kata itu seperti mimpi yang mustahil. Seorang CEO cantik, pewaris perusahaan besar, menyatakan perasaan padanya, seorang TKI biasa. Tapi, saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Hanya kerja keras dan tangan kasar ini, ucap Ardi lirih sambil menunjukkan telapak tangannya yang penuh kapalan. Suyeon justru menggenggam tangan itu dengan lembut. Itulah yang membuatmu berharga. Tangan ini sudah menolongku. Tangan ini bekerja dengan jujur. Bagiku, itu lebih berharga daripada semua harta. Hening sejenak. Angin malam berhembus pelan. Mata mereka saling bertemu, dan untuk pertama kalinya, Ardi merasakan keberanian yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Suyeon, saya juga tidak bisa membohongi hati saya. Sejak pertama kali bertemu, sejak saya melihat ketulusan Anda, saya juga mulai jatuh hati. Senyum haru menghiasi wajah Suyeon. Ia melangkah lebih dekat, hingga kini hanya sejengkal dari Ardi. Dalam cahaya lampu jalan, dua hati yang selama ini dipisahkan jurang sosial akhirnya saling terbuka. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat, karena di balik bayangan taman, seseorang sedang memperhatikan mereka. Sang asisten pribadi, yang sejak awal tidak setuju dengan hubungan ini, diam-diam mengikuti Suyeon. Ia memotret kebersamaan mereka dengan kamera ponsel, lalu mengirimkan foto itu kepada ayah Suyeon dan beberapa anggota dewan direksi. Kalian akan melihat sendiri bagaimana CEO muda kalian merusak citra perusahaan dengan buruh asing itu. Gumamnya penuh dendam. Esok harinya, Suyeon kembali ke kantor dengan hati lebih ringan. Namun sebelum ia sempat duduk, ruangannya digedor. Ayahnya datang dengan wajah marah, diikuti beberapa direktur. Jadi benar, kau sudah jatuh cinta pada buruh itu? Suara sang ayah menggema. Suyeon berdiri tegak. Ya, aku mencintainya. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Suasana ruangan seketika membeku. Para direktur saling pandang. Sebagian terkejut, sebagian murka. Ayahnya mengepalkan tangan, wajahnya merah padam. Kau akan kehilangan semuanya. Suyeon, jabatanmu, kepercayaan investor, bahkan warisan perusahaan ini. Apakah kau rela mengorbankan semua demi pria itu? Hati Suyeon bergetar, tapi ia tidak gentar. Lebih baik aku kehilangan semuanya daripada kehilangan kebahagiaan yang sejati. Di luar gedung, Ardi yang baru saja tiba tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Ia hanya berdiri di lobi, menunggu kabar dari Suyeon. Hatinya masih campur aduk antara bahagia karena cintanya diterima dan takut karena bayangan masalah yang semakin besar. Hari itu menjadi titik balik. Cinta mereka akhirnya terucap, tapi bersamaan dengan itu, badai besar mulai mengancam. Benih cinta telah bersemi, namun kini harus bertahan dari badai yang siap merobohkan segalanya. Kantor pusat Han Corporation bergemuruh. Berita tentang CEO mudanya yang terang-terangan mengakui perasaan kepada seorang buruh asing telah tersebar ke seluruh media. Judul-judul berita sensasional muncul di mana-mana. CEO cantik Korea rela cintai TKI miskin. Cinta yang mengancam bisnis besar. Para investor panik, harga saham mulai goyah. Dewan direksi menekan ayah Suyeon untuk segera mengambil tindakan tegas. Di ruang rapat darurat, suasana menegang.
Semua direktur duduk dengan wajah serius. Ardi dipanggil secara paksa untuk hadir, meski ia sendiri tidak tahu apa yang akan menantinya. Ketika pintu terbuka, tatapan puluhan pasang mata langsung tertuju padanya. Ada yang memandang dengan jijik, ada pula yang sinis. Ardi menunduk, berusaha menahan rasa minder. Ayah Suyeon berdiri. Suaranya lantang. Inilah pria yang membuat putriku lupa diri. Buruh asing yang tidak tahu tempatnya. Ardi terdiam, menahan perasaan. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa di ruangan itu. Namun sebelum ada yang menambahkan kata-kata lebih tajam, Suyeon bangkit dari kursinya. "Cukup, ayah," katanya tegas. "Jangan hina dia di depan semua orang. Ardi bukan sembarang orang. Dia yang menyelamatkanku saat kalian semua hanya peduli pada bisnis dan saham." Ruangan terdiam. Beberapa direktur berbisik-bisik, sebagian mencibir. Salah satu direktur senior maju. "Nona Han, kami tidak meragukan keberanian Anda. Tapi perusahaan ini bukan milik pribadi. Reputasi CEO adalah wajah perusahaan. Jika Anda bersikeras mempertahankan hubungan ini, kami akan mempertimbangkan untuk mengganti posisi Anda." Kalimat itu menusuk. Suyeon sadar taruhannya besar. Ia harus memilih. Mempertahankan cintanya atau mempertahankan jabatannya. Ardi, yang sejak tadi menunduk, akhirnya angkat bicara. "Nona, biarkan saya yang pergi. Saya tidak ingin menjadi penyebab hancurnya karir Anda. Dunia kita memang berbeda. Mungkin sudah seharusnya kita tidak saling dekat." Hening. Kata-kata itu membuat hati Suyeon terasa ditusuk ribuan jarum. "Ardi, apakah kamu sungguh ingin meninggalkanku hanya karena ucapan mereka?" Matanya berkaca-kaca. Ardi menggenggam erat tangannya sendiri, berusaha menahan air mata. "Saya hanya ingin yang terbaik untuk Anda. Dan saya tahu, saya tidak termasuk dalam dunia itu." Suyeon melangkah mendekat, menatap Ardi penuh kesungguhan. "Bagiku, dunia ini tidak ada artinya tanpa seseorang yang bisa kupercaya. Dan orang itu adalah kamu." Beberapa direktur mendesah kesal. Sang ayah hampir meledak amarahnya. Namun sebelum ia bicara, asisten pribadi yang sejak awal membenci Ardi tiba-tiba berdiri. Dengan wajah penuh kemenangan, ia meletakkan dokumen di atas meja. "Ini buktinya," katanya lantang. "Foto-foto kedekatan mereka, pertemuan di taman, bahkan percakapan telepon yang sempat saya rekam. Semuanya bisa merusak citra perusahaan." Suyeon menatap asistennya dengan marah. "Kau mengkhianatiku." Asisten itu tersenyum sinis. "Saya hanya menyelamatkan perusahaan, Nona. Lebih baik kehilangan satu pria asing daripada kehilangan ribuan investor." Ardi mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, ia ingin melawan, tapi ia menahan diri. Ia sadar semua ini bukan tentang pembuktian fisik, melainkan pertarungan hati. Usai rapat, suasana semakin panas. Investor menuntut jawaban segera. Suyeon dipanggil ke konferensi pers untuk menjelaskan. Di balik panggung, Ardi mendekat dengan wajah muram. "Nona, inilah saatnya. Katakan saja bahwa kita tidak ada hubungan apa-apa. Katakan saya hanya pekerja biasa yang kebetulan membantu Anda. Dengan begitu, semuanya akan tenang kembali." Suyeon menoleh dengan mata merah. "Dan bagaimana dengan hatiku? Haruskah aku membohongi diriku sendiri hanya demi menjaga kursi CEO?" Ardi menunduk, tak sanggup menjawab. Ia tahu cinta ini nyata, tapi ia juga tahu harga yang harus dibayar Suyeon tidak kecil. Ketika Suyeon akhirnya berdiri di depan mikrofon, ratusan kamera mengarah kepadanya. Semua menunggu apa yang akan ia katakan. "Apakah benar Anda memiliki hubungan dengan seorang buruh asing?" tanya seorang wartawan. Ruangan hening. Suyeon menatap ke arah Ardi yang berdiri di sudut panggung, lalu menarik napas dalam-dalam. "Ya, itu benar." Suara kilatan kamera langsung memenuhi ruangan. Wartawan berebut bertanya. Dewan direksi yang hadir di barisan depan menggeleng-gelengkan kepala. Namun Suyeon melanjutkan dengan suara lantang. "Dia bukan sekadar buruh asing. Dia adalah pria yang berani, tulus, dan menyelamatkanku 2 kali dari keadaan berbahaya. Dunia boleh meremehkannya, tapi bagiku, dia lebih berharga daripada semua harta dan jabatan." Ucapan itu membuat ruangan geger.
Ardi tertegun, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka seorang wanita seperti Suyeon berani mengakui perasaannya di depan dunia. Di balik semua sorakan, protes, dan tekanan, ada satu hal yang jelas. Pertarungan hati dan status kini benar-benar dimulai. Cinta mereka tidak lagi sekadar rahasia pribadi. Cinta itu telah menjadi bahan perbincangan seluruh negeri. Dan kini, mereka harus bersiap menghadapi konsekuensinya. Konferensi pers yang dilakukan Han Suyeon mengguncang seluruh Korea. Pernyataannya tentang cinta pada seorang buruh asing bernama Ardi menjadi berita utama di televisi, media sosial, hingga forum bisnis internasional. Ada yang mencibir, ada yang marah, tapi tak sedikit pula yang kagum. Banyak netizen menulis komentar positif, CEO secantik itu berani jujur pada perasaannya, luar biasa. TKI itu pasti punya hati yang besar sampai bisa memenangkan hatinya. Namun di balik dukungan publik, tekanan dari Dewan Direksi dan keluarga Suyeon semakin keras. Mereka merasa reputasi perusahaan hancur, harga saham anjlok, dan hubungan bisnis terganggu. Ayah Suyeon pun memberi ultimatum terakhir. Kau harus memilih, keluarga dan perusahaan, atau pria itu. Kalimat itu menjadi ujian terberat bagi Suyeon. Ia berdiri di hadapan semua orang, hatinya bergetar. Sementara Ardi yang berada tak jauh darinya menunduk dalam. Ia tak ingin menjadi alasan kehancuran wanita yang dicintainya. Pak, Bu, semua direksi. Suara Suyeon bergetar, tapi tegas. Aku berterima kasih atas semua yang sudah kalian bangun. Tapi aku tidak bisa hidup dengan kebohongan. Jika harus kehilangan jabatan, biarlah. Aku lebih memilih mempertahankan cinta sejati. Semua terperanjat. Ayahnya membeku, wajahnya memerah menahan amarah. Direktur-direktur saling berbisik, sebagian marah, sebagian kagum pada keberanian wanita muda itu. Ardi yang sejak tadi menahan air mata akhirnya maju. Nona, jangan lakukan ini karena saya. Saya tidak pantas. Namun Suyeon menggenggam tangannya erat di depan semua orang. Ardi, sejak awal kamu tidak pernah mengejarku karena status atau harta. Kamu tulus. Dan ketulusan itu lebih pantas kupertahankan daripada semua ini. Kilatan kamera kembali memenuhi ruangan. Adegan itu langsung menjadi berita viral. Beberapa hari setelah pernyataan berani itu, keadaan semakin tak menentu. Saham perusahaan sempat anjlok drastis, investor menarik diri, dan dewan direksi mendesak pemecatan Suyeon. Namun keajaiban mulai terjadi. Banyak masyarakat biasa, khususnya para pekerja dan kalangan bawah, justru mendukung Suyeon. Mereka menganggap keberaniannya sebagai simbol bahwa kelas sosial tidak boleh menentukan cinta maupun harga diri. Media asing mulai meliput, dan beberapa investor baru yang lebih progresif masuk menggantikan yang lama. Perlahan, citra perusahaan berbalik arah. Han Corporation dipandang sebagai perusahaan yang berani melawan stigma sosial. Ayah Suyeon yang awalnya marah besar akhirnya luluh. Suatu malam ia memanggil putrinya. Dengan suara berat ia berkata, "Aku tidak mengerti keputusanmu. Tapi aku melihat tekadmu. Jika pria itu mampu membuatmu berani seperti ini, mungkin dia memang pantas. Aku tidak akan lagi menghalangimu." Suyeon menitikkan air mata, memeluk ayahnya untuk pertama kali setelah sekian lama penuh pertengkaran. Sementara itu, Ardi juga mendapatkan penghargaan. Berkat keahliannya memperbaiki mesin Lamborghini, ia ditawari untuk bergabung dalam divisi riset otomotif Han Corporation. Meski awalnya ragu, ia akhirnya menerima, bukan karena ambisi, tapi karena ingin bekerja jujur di tempat yang memberi ruang untuk dirinya. Hari demi hari, hubungan Ardi dan Suyeon semakin kuat. Mereka tak lagi peduli dengan cibiran. Yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana bisa melangkah bersama. Hingga suatu sore, di tempat pertama mereka bertemu, jalan sepi di pinggiran kota Seoul, tepat di samping mobil Lamborghini kuning yang dulu mogok, Ardi memberanikan diri. Dengan tangan bergetar, ia berlutut di hadapan Suyeon. "Aku mungkin tidak punya apa-apa, tapi aku punya hati yang ingin kujaga untukmu selamanya. Suyeon, maukah kamu menjadi pendampingku, bukan sebagai CEO dan TKI, tapi sebagai dua manusia yang saling mencintai?" Suyeon terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia menutup mulutnya dengan tangan, lalu tersenyum lebar. "Ardi? Ya, aku mau." Air mata kebahagiaan mengalir di wajah keduanya.
Orang-orang yang kebetulan lewat berhenti dan bertepuk tangan. Beberapa merekam momen itu, dan dalam sekejap, lamaran sederhana namun tulus itu kembali viral di media sosial. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Tidak mewah seperti pesta konglomerat biasanya, tapi sederhana dan hangat. Para karyawan, teman pabrik Ardi, bahkan beberapa warga biasa hadir memberi doa restu. Saat keduanya berdiri di altar, semua orang bisa merasakan bahwa cinta mereka bukan sekadar cerita dongeng, tapi bukti nyata bahwa keberanian dan ketulusan bisa mengalahkan segalanya. Selalu diremehkan simbol tanda seru tebal TKI ini selamatkan CEO cantik Korea dari mesin Lamborghini-nya yang mati total. Itulah awal kisah yang kemudian berubah menjadi legenda cinta tak terlupakan. Dan pada akhirnya, cinta sejati mereka menang, bukan karena harta, bukan karena status, melainkan karena hati yang berani saling memilih. Akhir yang dramatis, romantis, dan penuh kemenangan.